Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Carlos beserta rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Robodona. Saya Saskia Putri Adli. Di sini kami akan menjelaskan fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yakni yang pertama, fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Yang kedua, pengertian dan prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Yang ketiga, prinsip bimbingan konseling dan anak usia dini. Yang terakhir, asas-asas bimbingan dan konseling anak usia dini. Baiklah, berikut penjelasannya. Ruang lingkup BK untuk anak usia dini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah pribadi dan sosial. Pelayanan dalam bimbingan pribadi bertujuan membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Pelayanan dalam bimbingan sosial bertujuan membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang kedua, bimbingan belajar. Bimbingan ini merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah, serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Pelayanan bimbingan belajar bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah bimbingan karir. Bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman lingkungan, perencanaan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Pelayanan bimbingan karir bertujuan membantu peserta didik mengenal dan mengembangkan potensi diri melalui penguasaan 27 pengetahuan dan keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif, serta mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang positif untuk mempersiapkan diri berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, maka layanan bimbingan untuk anak usia dini dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar, lingkungan yang luas di luar rumah dan di luar tempat belajar, dan cara-cara menyesuaikan dan pengembangan diri. Selanjutnya yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Bimbingan anak usia dini berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat berupa masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, emosional, atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara lebih luas. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan, guru atau pendamping dapat melakukannya melalui berbagai teknik, diantaranya dengan home visit atau kunjungan anak. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik.
Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Kesulitan anak seberapa kecilnya akan senantiasa mempengaruhi aktivitas dan perkembangan anak. Bila mana anak mengalami kesulitan, terlihat dari perubahan sikap yang ditunjukkan anak sehari-hari. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan positif kondisi anak didik dalam perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Bimbingan tidak hanya diartikan pada upaya membantu mengurangi berbagai kesulitan yang dihadapi anak didik, tetapi upaya bimbingan juga berfungsi untuk senantiasa memelihara berbagai potensi dan potensi diri yang sudah dimiliki oleh anak. Yang selanjutnya adalah asas BK untuk anak usia dini, antara lain 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas keharmonisan, 10. Asas keahlian, dan yang terakhir asas alih tangan kasus. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya